Ya, kita buka saja ya. Ini sudah waktunya jam 7.40. Baik, saya buka perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Baik, semua semoga dalam keadaan sehat ya. Uh, kita langsung saja kepada kelompok 2, dipersilahkan untuk share screen. Apakah sudah hadir di sini? Hadir Bu. Hadir, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Hatami. Kami dari kelompok 7 yang dimana akan menyampaikan penjelasan mengenai nomor 2. Silakan Fahri, mungkin bisa di-share screen. Oke, saya ulangi ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 041965, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Di sini kelompok 7 terdiri dari Muhammad Fahri, NIM 041946, Muhammad Reski Maulana 04191055, dan Muhammad Sahrul 04191056. Lanjut Fahri. Oke, pada latihan nomor 2 di sini terdapat soal yang dimana terdapat dua plat kapasitor yang dipisahkan dengan jarak 0,032 meter dengan beda potensial antara plat satu dan plat lainnya, antara plat A dan plat B, yang dimana itu dihitung dengan cara VB min VA, maka didapatkan hasilnya min 64 volt. Lalu ada juga di antara kedua permukaan potensial yang ditunjukkan oleh warna biru sini, ditunjukkan warna biru adalah ekuipotensial, di mana terdapat perbedaan potensialnya itu adalah min 3 volt. Lalu yang ditanyakan jarak antara kedua permukaan tersebut, yang di mana permukaannya itu yang ditunjukkan dengan warna biru. Mungkin bisa langsung di next. Oke, di sini saya jabarkan dulu. Yang pertama diketahui jarak antar plat A dan plat B atau disimbolkan dengan A sama dengan 0,32 meter. Seperti yang ilustrasi yang saya gambar, sini ada plat A dan plat B, jaraknya itu A. Lalu yang kedua diketahui perbedaan potensial antara plat A dan B, yang dimana simbol adalah delta V sama dengan min 64 volt. Lalu perbedaan potensial antar ekipotensial terbentuk yaitu delta VE. Di sini saya bedakan dengan delta V1 dengan lainnya karena VE ini sebagai beda potensial ekipotensialnya ya, yang dimana nilainya min 3 volt. Lalu yang ditanya jarak antara kedua ekipotensial yang terbentuk atau simbolnya delta S. Nah, yang pertama-tama yang dilakukan adalah mencari nilai medan listriknya yang terjadi di permukaan potensialnya, yang dimana rumusnya E adalah min delta V per A. Nah, untuk delta V-nya ini sendiri adalah beda potensial dari kedua plat. Nah, untuk beda potensial dari kedua plat itu bernilai min 64 volt. Lalu jaraknya antar kedua plat itu 0,032, maka kita hasilkan didapat 2000.
atau kita konversi ke perpangkatan menjadi 2 kali 10 pangkat 3 V per M. Lalu yang kedua, mencari jarak antar kedua ekipotensial, yaitu jarak ekipotensial di antara permukaan yang ada berwarna biru itu, yang dimana simbolnya delta S sama dengan min delta VE per E. Nah, untuk delta VE-nya sendiri bernilai min 32 volt dan untuk E-nya sendiri itu bernilai 2 kali 10 pangkat 3. Untuk medan listrik yang kita dapatkan tadi, dapatkan hasil 0,0015 atau kita konversi ke pangkat 10-nya yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 3 meter. Mungkin itu saja dari penjelasan nomor 2, lebih ke arah ilustrasi mungkin ya. Jadi seperti yang digambar situ terdapat 2 plat juga, dipisahkan dengan jarak yaitu 0,032. Lalu ada juga jarak antar ekipotensialnya yang didapatkan 1,5 kali 10 pangkat min 3. Mungkin itu saja. Sekian dari Baik. kami. Oke, terima kasih ya. Untuk soal nomor 2 ini tidak ada masalah kan ya? Karena memang perhitungannya secara besaran skalarnya seperti itu. Akan menjadi masalah bila medan listriknya bukan dalam bentuk bilangan skalar yang volt per meter, tapi jadi bilangan vektor, begitu kan ya? Iya. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, baik. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Baik, Bu. Izin present, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pratama dengan NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan kerja dari kelompok 3 dan kelompok 8, yaitu nomor 8. Di sini saya akan di sini di kelompok 3 ada Sultan Ananda dan Noni Wahyuni dan Muhammad Abdi Rafdi. Dan ini sudah kemarin. Dan untuk kelompok 8 itu ada Isnando Ananda Kusmoyo. Yang kedua adalah Muhammad Ihsan Taufan Wijaya. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Lutfi Pratama. Dan yang keempat ada Nando Nuriyusla. Di sini saya akan menjelaskan nomor 8. Kita ketahui ada medan listrik, persamaan medan listrik itu E sama dengan Y ditambah 1 AX ditambah X dikurang 1 AY ditambah 2 AY. Nah, di sini kita disuruh mencari beda potensial di antara dua titik. Yang pertama itu ada 2, negatif 2, negatif 1 dan titik 0,0,0. Dan yang kedua ada titik 3, 2, negatif 1 dan negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, kita langsung masuk ke jawabannya. Cara mencarinya, yang pertama kan kita ketahui nih, rumus mencari tegangan itu adalah V sama dengan negatif integral medan dikali dengan turunan dari jarak atau koordinat kartesius. Kenapa menggunakan koordinat kartesius? Karena kita sudah mengetahui nih dari medan listriknya itu bersamaan medan listriknya itu
dari AX, AY, AZ itu adalah koordinat kartesius. Jadi kita menggunakan koordinat kartesius yaitu DL sama dengan DX AX ditambah DY AY ditambah DZ AZ. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 1 dengan 2 poin sebelumnya. Maka kita mendapatkan, jadi kita akan mensubstitusikan ini ke persamaan 1. Jadi didapatkan tegangan sama dengan negatif integral, kita masukkan persamaan medan listrik dan koordinat kartesius. Setelah itu kita mengalihkan sesuai dengan arah dari arah vektornya. AX sama AX, AY sama AY, dan AZ dengan AZ. Jadi didapatkan Y tambah 1 DX, X kurang 1 DY, 2 kali DZ. Dan setelah itu kita integralkan satu-satu. Nah, ini kita integralkan. Ini 0 sampai 2 itu kita mengikuti dari titik A ke B. Berarti kan kalau yang ini kan turunan DX. Nah, di sini DX. Berarti titik X yang A itu 0 dan titik X yang kedua yang B itu 2. Dan kita masukkan tadi yang ini kita mengikuti Y yang di DX, berarti Y-nya adalah 0. Dan ini juga, ini turunan dari DY, berarti titik di Y. Dan titik di Y ini, Y-nya itu, ini, bentar, ada salah penulisan. Maaf, ini X. Dan ini 0 sampai negatif 2. Ini negatif 2. Oke. Setelah itu untuk yang DZ itu 0 sampai negatif 1. Nah, setelah itu kita masukkan dulu ini. Y ke 0 jadinya DX. Setelah itu ini X negatif 2. Negatif 2 jadi negatif 1 ya. Berarti negatif DY. Setelah itu ini 2 DZ. Setelah itu kita hasilkan di sini dan didapatkan hasil tegangannya adalah 2 volt. Setelah itu untuk titik yang kedua ini sama pengerjaannya, beda titiknya saja, dan sama tadi kita menggunakan rumus tegangan yang sudah ada, yang dimana didapatkan dari turunan dari muatan dan luas dan menggunakan koordinat kartesius. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan 1 dengan 2 poin sebelumnya, maka kita mendapatkan dari tegangan sama dengan negatif integral dari persamaan medan listrik dan menggunakan koordinat kartesius. Setelah itu kita masukkan seperti tadi, kita kalikan sesama arahnya. Setelah itu kita mendapatkan seperti ini. Dan setelah itu
kita masukkan sesuai titik juga tadi X A ke B itu negatif 2 sampai ke 3, terus negatif 3 ke 2, terus 4 ke negatif 1. Setelah itu kita masukkan sesuai X turunan dx ini kan, di y-nya itu adalah min 2 ini. Aduh, ya salah tulis. Langsung koreksi. Ini juga ini min 3. Ini betul. Ini betul 3. Dan ini karena tidak ada, jadi langsung saja. Jadi didapatkan, ntar nih hitungannya betul nggak sih? Min 2. Ini min 1. Ini benar 2, oke. Berarti wah ini harus ngitung lagi berarti ya. Enggak ini min X. Hasilnya 13. Mungkin seperti itu sih Bu. Maaf kalau ada salah di penulisan tadi Bu. Baik. Terus? Oh ya sudah ya, berarti ini yang B ya. Ya, ini. Baik, ini untuk cara sebenarnya udah benar, cuma ini waktu memasukkan itu tadi kan jadi grogi ya, diganti. Dan akhirnya malah jawabannya 13. Padahal harusnya ini jawabannya adalah 10. Oh iya kah? Iya. Aduh, Bu. Ingat, kan ini kita proof ya, proof. Nah, kalau kuncinya bilang 10, harusnya jawabannya kan 10 nih. Tapi kalau ternyata memang waktu diturunkan nggak sama, asal bisa menunjukkan alasannya, ya nggak apa-apa sebenarnya gitu.
Nah, ini kalau saya lihat ini kayaknya grogi aja, jadi bias gitu ya. Yang benar yang mana ya, gitu. Iya, Bu. Oke, mungkin komentar saya ini dari segi step by step kan sudah benar, tapi dari segi penulisan vektor, ingat E-nya yang ini, yang di B, temukan beda potensial dari titik B dan A. Itu kan oke lah ya, ini bukan vektor ya. Ini apa? Hanya titiknya, titik Oh, tujuan. Tapi untuk medan listriknya kan ini vektor ya. Berarti iya, Bu. harusnya E-nya bold kan ya? Oh iya, yang ini Ya, ya. ya betul. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan ya. Baik, Bu. Oke, itu aja mungkin ya. Gak apa-apa, sudah baik untuk yang nomor pertama aja kan udah benar ya. Yang nomor kedua ini, ya memang begitu ya, tidak apa-apa ya. Yang penting caranya udah benar, nanti lebih teliti lagi aja. Siap, Bu. Oke, terima kasih kelompok 8 ya. Makasih juga, Bu. Silahkan kelompok 6, Izin presenting, Bu. silahkan. Sudah terlihat Kak, Bu? Sudah, aman. Jadi saya dari mewakili kelompok 6. Di kelompok 6 ini ada Julita Sari dengan NIM 04191038 dan saya sendiri Muhammad Isam Muzaki dengan NIM 04191049 dan Nelson Rombe dengan NIM 04191062. Kita akan membahas medan listrik di ruang bebas diberikan sebagai E sama dengan XAX ditambah 4Z AY ditambah 4Y AZ. Diberikan V dengan koordinat 1,1,1 sama dengan 10 volt. Tentukan V 3,3,3. Nah, di sini kita menggunakan rumus perbedaan potensial yang dinyatakan sebagai V sama dengan min integral final batas atas final bawah limit E dikali DL. Lalu kita batas atasnya 3,3,3 dan batas bawahnya 1,1,1. Diketahui E-nya sama dengan XAX tambah 4Z AY tambah 4Y AZ. Gunakan koordinat kartesius DL sama dengan DX AX tambah DY AY tambah DZ AZ. Lalu dimasukkan ke dalam rumus didapatkan V 3,3,3 dikurang V 1,1,1 sama dengan min integral batas atas 3,3,3 batas bawahnya 1,1,1 dalam kurung XAX tambah 4ZAY tambah 4Y AZ dikali DXAX tambah DYAY tambah DZAZ V. Dan hasilnya min integral batas atas 3 batas bawah 1 X dx ditambah integral batas atas 3 batas bawah 1 4Z dy ditambah integral batas atas 3 batas bawah 1 4Y dz. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan 1. Bergerak sepanjang X dari 1 ke 3. 2. Bergerak sepanjang Y dari 1 ke 3 dengan mempertahankan nilai X pada 3 dan nilai Z pada 1. 3. Bergerak sepanjang Z dari 1 ke 3 dengan mempertahankan nilai X pada 3 dan Y pada 3. Dan dimasukkan ke dalam rumus. Ini diganti 1 dan diganti 3. Maka didapatkan nilainya min 36. Nah, karena diketahui tadi V 1,1,1-nya 10, maka V 3,3,3-nya sama dengan min 36 ditambah 10. Hasilnya min 26, Bu.
Baik, berarti sudah sesuai ya? Iya, Bu. Oke, dan komentar untuk kelompok ini sudah baik. Di nilai E-nya sudah di bold ya. Ini untuk V-nya ini, enggak di bold ini. Tinggalan. Atau memang tidak bold? Lupa, Bu, ya. Lupa di bold, Bu. Ya, V yang di atas ya, kayaknya perlu di Iya. bold kan ya. Tapi kalau V yang di soal memang tidak perlu di bold karena besaran skalar 10 volt gitu. Baik, Bu. Baik, oke. Terima kasih kelompok 6 ya. Ini Iya, berarti Bu. yang ngerjain satu kelompok 6 gini. Iya, Apa Bu. diskusi sama kelompok 1 juga? Kemarin kita diskusi kelompok 6 aja sih, Bu. Jadi hasilnya dikirim ke kelompok 1 biar mereka tahu gitu. Oh, ya udah. Oke. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjut ya. Saya izin stop presenting ya, Bu. Ya. Ya, sekarang nomor terakhir ya, nomor 10. Baik Bu, untuk kelompok 10 ya Bu. Mungkin teman-teman Ya. ada yang bisa present teman Wayu. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang di sini esai 10 di sini ada di soal 4,35 ada mungkin kalau perkenalannya ada di kelompok kemarin ya, kalau ini kelompok Kelompok 10. kemarin itu gimana tuh kelompok kemarin? Duh, perkenalannya di anu dong, yang nama dong, paling atas guys. Wah, slide yang lama ini berarti, yang paling bawah, paling bawah. Paling bawah yuk. Aduh, ya ini ada kelompok 10. Di sini ada saya Muhammad Hatami, juga Muhammad Wahyu Nugroho dan Umam. Baru ada juga kelompok 5 di atasnya exercise 10 yuk. Kelompok 5. Terdiri dari ada Muhammad Refgan, yuk. Waduh, ini jaringan. Ada juga kelompok 5 dari Muhammad, ada Refgan, ada Muhammad Firdaus, ada juga Muhammad Syarif. Jadi, mungkin langsung saja kembali ke soal lagi, yuk. Baik, ada di sini ada soal bahwa ada
4 buah muatan 0,8 nanocoulomb yang terletak di free space atau di ruang hampa yang berbentuk di pinggir-pinggir atau di ujung-ujung sebuah persegi. Baru disuruh mencari total potensial energi yang disimpan. Baru ada juga jika dikasih lagi sebuah titik muatan di tengah-tengah perseginya itu nanti jadi bagaimana juga total energinya. Baru langsung saja slide selanjutnya. Nah, jadi menggunakan rumus ini total usaha medan dengan setengah, karena di sini sigma n 1 sampai 4 Qn kali Vn, muatan n kali Vn adalah potensial di lokasi salah satu muatan titik yang muncul dari 3 muatan lainnya. Ini akan menjadi dari muatan 1. Jadi diukurnya jadi dari muatan 1 tadi, dari gambar sebelumnya. Jadi karena ini ada 4 muatannya, jadi ada muatannya 4, tapi karena dihitungnya dari titik 1 sebagai acuannya, jadi ini muatannya di situ bisa dilihat rumus pertamanya. Baru dari usaha medannya ini sama dengan setengah dalam kurung Q1 seperti itu. Jadi rumus tadi, baru karena ini masuk ke tadi yang dijelaskan tadi, karena V1 yang jadikan atau muatan 1 jadi acuannya, jadi V dari 1 akibat 2, 1 akibat 3, dan 1 akibat 4. Jadi V21, V31, V41. Jadi bisa dilihat, jadi karena ini Q 4Pi epsilon 0 1,04 ditambah 1,04 itu hasilnya yang tadi, yang maksud saya yang tadi yang tadi jarak-jarak antara muatannya tadi. Ya, jarak muatan tadi. Jadi antara Q1, Q2 dan Q3 tadi kan 0,04 meter, tapi untuk Q1 dan Q4-nya 0,04 per 2 meter. Nah, jadi perhitungannya setengah 4 Q1, atau kita lihat di sini karena di sini mudahnya ya, rumusnya sama, ada di sini, cuman dia karena ada kayak bisa kayak ini benar ditambahkan 2 kali ini Q1 kali Q1 ditambah 1 per akar 2, 8 kali 10 pangkat 9 pangkat 2 kali lagi. Jadi bisa disederhanakan jadi 2 tambah 1 per akar 2. Jadi hasilnya ini bukan min 7, ini min 6 ya. Mikrojoule. Betul. Ada berfokus 0,1 negatif 7, jadi nolnya minggir dikit jadi 0,779 mikrojoule. Baru next. Di sini karena tadi soal yang kedua
dia dikasih lagi bulatannya atau muatannya yang Q5 di tengah-tengah situ, muatan 0,8 NC kelima dipasang di tengah bujur sangkar. Perseginya sekali lagi baru temukan total energi tersimpan. Ini jadi karena ini ada di ruang hampa baru tidak diketahui, langsung saja sesuai dari ini aja karena nggak ada koordinat vektor sebelumnya itu. Jadi ini langsung saja bisa. Jadi ada 4 masang muatan baru yang bisa ditambahkan. Jadi di sini karena ini rumus yang untuk kelima muatan ini, jadi jumlah energi energi muatannya ini atau apa namanya yang ada di part A sama dengan sigmanya ini untuk seluruh muatan yang ada di yang baru ini, untuk yang dipengaruhi oleh Q5 ini. Jadi kayak ada Q5 ini dipengaruhi oleh 4 muatan baru. Jadi ini rumus ini yang di bawah ini perhitungannya untuk saya ya. Ini sepertinya agak sedikit sulit dipahami, jadi langsung saja saya jabarin. Jadi 7,8 kali 10 pangkat min 7 tambah 4 kali K-nya itu tadi 9 kali 10 pangkat 9 tuh yang epsilon 0 itu kan 9 kali 10 pangkat min 9 jadi naik ke atas, jadi K bisa dibilang K. Baru Q tadi muatannya 0,8 kali 10 pangkat 9 pangkat 2 D jaraknya baru di akar 2, baru ini dimasukkan nilainya, ditambahkan hasilnya 7,8 ditambah 0,813. Jadinya 0,78 pangkat 10 pangkat 6 ditambah 0,81 kali 10 pangkat negatif 6, jadi 1,89 kali 10 pangkat negatif 6 Joule. Jadi mungkin seperti itu. Baik. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada penambahan parta di tengahnya begitu, berarti jaraknya apakah hanya yang 4, 4, 4, 4 begitu, atau akhirnya ada perubahan jarak yang dipengaruhi oleh yang muatan yang di tengah itu? Ada sebuah perubahan. Ini kan kayak di tengah itu, jadi jaraknya tetap sama yang 4 ini, tapi yang kelima ini kan ada perbedaan jarak antara Q1, Q2, Q3, Q4. Makanya jadi yang karena ada penambahan yang di tengah, akhirnya jaraknya yang di WE ini per 4 pi epsilon 0, 0,4 akar 2 dibagi 2 kan, karena dia setengah diagonalnya ya. Iya, Bu. Betul ya. Oke, baik. Terima kasih ya, sudah diberikan ilustrasi dan sudah diturunkan ke bawah. Oke, itu saja mungkin komentarnya ya. Bisa dicukupkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari 10 dan kelompok 5. Baik, terima kasih. Oke, jadi rekan-rekan semua, terima kasih ya sudah berdiskusi bersama dan menampilkan proof dari latihan soal ini gitu ya. Dan ternyata walaupun sudah ada jawabannya, kadang kita untuk memahaminya butuh waktu ya. Butuh waktu, dan even kita sudah nuliskan rumusnya dengan baik, ketika kita kurang teliti,
nurunkan ke bawahnya jadi acak adut gitu ya. Jadi salah masukin batas limitnya lah, salah masukin batas integralnya, atau lupa sintaks dalam penulisan vektor ataupun skalar begitu ya. Nah, jadi mungkin pesan saya nanti lebih teliti lagi saja gitu ya. Dan untuk cara-cara yang sudah ditampilkan itu udah masuk ke bawah ya, sudah benar. Dan nanti tolong kalian sama-sama dilihat recordingnya, penjelasan dari rekannya, atau sharing aja gitu hasil pekerjaan dari tiap-tiap kelompok ya untuk mempelajarinya. Dan terkait dengan persiapan untuk UTS, jangan lupa UTS kita itu akan dilaksanakan sebentar. Kalian sudah tahu jadwalnya kah? Sudah tahu jadwal UTS? Sudah, Sudah Bu. ada jadwalnya sih, Bu. Oke. Belum dilihat Sudah tahu ya? Jadi medan elektromagnetiknya nggak di hari Kamis sesi 1, 2, 3 ya. Jadi nanti sama seperti hari ini gitu. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai telat bangun dan ya dipersiapkan saja ya. Direview lagi dari bab yang pertama di mana kita belajar hukum Coulomb, hukum Gauss, sampai ke energi dan potensial gitu. Dan itu saja mungkin ya kisi-kisinya, dan kira-kira mungkin soalnya antara 3 sampai 5. Jadi nanti 3 sampai 5 dan akan saya cari dari hasil tugas-tugas kalian yang kemarin udah sama-sama didiskusikan ataupun sama-sama dikerjakan. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan sampai di sini rekan-rekan? Kalau dari saya cukup. Oke, kalau cukup mungkin bisa kita akhiri ya, karena semua kelompok sudah presentasi, dan sehat-sehat semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam.